Hai guys, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Yusnawiyandi. Damai sejahtera meliputi kita, anugerah yang berasal daripada Tuhan turun atas kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi dan kita cintai. Tetap semangat guys, tetap jaga kondisi kesehatan kita karena imun dalam tubuh kita harus tetap terjaga supaya pandemi ini bisa kita atasi. Guys, pada kesempatan hari ini kita akan ambil tema ya. Adakah peluang Anies Rizik pilihan PA 212 dalam Pilpres nanti? Mengapa? Mari kita ulas, guys. Selalu untuk like, subscribe di channel YouTube saya agar hari lepas hari kita bisa terus saling berbagi dan saling memberkati. Guys, setelah kemarin saya ungkap bahwa PA 12 tidak akan mengusung Prabowo lagi di Pilpres 2024, bahkan mengajukan nama RHS dan UAS. Namun sekarang ada lagi ya, pasangan Anies Rizik. Peluangnya gimana, guys? Ini seperti diungkap beberapa tokoh politik ya, bahwa tak mungkin maju tanpa partai ya. Selain perkara politik identitas, pencalonan PA 212 juga sulit terlaksana karena faktanya hanya partai dengan syarat tertentu yang dapat mencalonkan presiden wakil presiden. Sementara PA 212 kata Slamet ya, ketuanya ini tak pernah berniat menjadi partai. Kami gerakan moral katanya. Nah, lalu dari mana ya? Ini dikomentari oleh Wakil Ketua Komisi 2 dari fraksi PKB Yakut Khalil Womas mengatakan tak ada sama sekali peluang untuk calon presiden independen di Indonesia. Tak hanya itu, partai atau koalisi partai yang mengusung pun harus melewati ambang batas atau threshold sebesar 10-20% terlebih dahulu, kata dia. Berbeda dengan pilkada yang memungkinkan muncul calon independen, kata Yakut saat dihubungi wartawan Tirto ya, Senin malam. Wakil Ketua Komisi 2 yang lain dari fraksi P3 Arwani Tomafi membenarkan ucapan Yakut. Seorang calon presiden hanya bisa diusung oleh partai politik, tidak dengan independen. Salah satu cara untuk tetap bisa mengusung capres alternatif, kata Arwani, adalah dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 6A ayat 2 yang berbunyi pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Itu mungkin saja, kata Arwani. Ya, namun sekali lagi untuk dapat melakukan itu perlu ada partai yang mengupayakan di parlemen ya. Seperti yang kita ketahui guys, jalan panjang ini tentu harus dilewati oleh PA 212 karena partai politik akan berhitung ya, seperti itu. Kader-kadernya dulu yang akan diusung kebanyakan partai politik ya. Yang masih kemungkinan adalah PKS, kedekatan PA 212 dengan PKS ya di pemilu 2019 yang masih bergabung dengan Gerindra. Dengan tidak diusungnya lagi Prabowo Subianto oleh PA 212, maka secara otomatis pasti ya bisa dipastikan Gerindra tidak akan mengusung calon yang diusulkan oleh PA 212. PDI Perjuangan bagaimana? Kita tahu bahwa PDI Perjuangan dengan PA 212 sikap politiknya berseberangan ya. Kita ini peluangnya tipis lah kalau dengan PDI Perjuangan ya. Tentu Ketua Umum Megawati juga akan berpikir luas untuk mengusung dari PA 212 ya. Kemungkinannya yang besar ya hanya PKS, partai PKB, P3 mungkin juga akan berhitung ulang dengan ini ya. Karena mereka ini kan koalisi dengan pemerintahan yang saat ini ada. Ingat, ambang batas 10-20% itu besar ya. Karena Undang-Undang Dasar 1945 mengharuskan pasangan presiden dan wakil presiden harus diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, tidak boleh ada independen. Nah, inilah yang perlu dicermati oleh PA 212. Perjuangannya sangat keras untuk bisa mendapatkan rekom dari partai-partai politik.
mau mengusung siapa, ya, dari partai mana. Ya, PKS sendiri pun dengan keluarnya Fachri Hamzah, ya, mendirikan partai baru ini sudah terpecah, ya. Tentu kekuatannya juga sudah berkurang. Nah, inilah perlu dipikirkan untuk menuju mengangkat, ya, Anies Rizik. Tentu harus berjuang dengan ekstra keras, ya. Selamat berjuang PA 212, ya, untuk bisa mengusulkan apa yang menjadi andalan dari PA 212, Anies Rizik, ya. Terima kasih guys. Damai sejahtera meliputi kita, anugerah yang berasal daripada Tuhan terus mengalir dalam tubuh dan jiwa kita. Tetap semangat, tetap jaga NKRI menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang tetap tangguh, tetap sehat. Salam sejahtera. Amin.